Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, setiap bulan Oktober, tepatnya tanggal 28 Oktober setiap tahunnya, bangsa kita memperingati hari peringatan Sumpah Pemuda. Hari yang sangat bersejarah bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena hari itu merupakan klimaks kesadaran para pemuda untuk bangkit bersatu, membebaskan bangsa ini dari belenggu penjajah. Ikrar para pemuda dari berbagai penjuru tanah air berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar dan kata-kata para pemuda kala itu serupa mantra. Kata-kata mantra mewujud realita. Ia kemudian mampu mendorong segenap lapisan bangsa untuk bergerak dan bersatu padu mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka. Mengutip perkataan Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jika kita melihat kembali sejarah perjuangan bangsa ini, tokoh ataupun pejuang-pejuang yang membela tanah air adalah para pemuda. Apabila kita mendatangi Taman Makam Pahlawan, di situ tertulis daftar pahlawan yang gugur, mayoritas adalah pemuda. Wahai para pemuda, perlu Anda sadari, berjuang mengusir penjajah bukan hanya dalam bentuk memerdekakan diri dari invasi militer bangsa lain kepada bangsa kita, melainkan juga dalam bentuk memerdekakan bangsa ini dari keterpurukan, kebodohan, kemiskinan, kezoliman, dan ketidakadilan. Kewajiban Andalah sekarang, wahai pemuda, memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini dari berbagai persoalan yang menyelimutinya. Karena di tangan Andalah, wahai para pemuda, nasib bangsa di masa yang akan datang dipertaruhkan. Bukankah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, antum subbanul yaum rijalul ghad. Kamu pemuda di hari ini dan akan menjadi pemimpin di hari esok. Generasi muda muslim zaman sekarang harus menjadi pemimpin masa depan. Karena masa depan agama dan bangsa tergenggam di tangan dan terpikul di atas pundak generasi muda. Selagi pintu masih terbuka lebar, persiapkanlah diri, tuntutlah ilmu sebanyak mungkin. Tapi bukan hanya sekedar dicari dan disimpan. Setelah diperoleh, ilmu harus diamalkan untuk kemaslahatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka pengetahuan baru tentang hal-hal yang belum diketahui. Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila bima alima wara'ahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan apa yang telah ia ketahui, niscaya Allah akan anugerahkan pengetahuan tentang apa yang belum ia ketahui. Hadis riwayat Abu Nu'aim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, para pemuda sebagai agent of change atau agen perubahan
Dimulai dari tumbuhnya rasa kepedulian pada jiwanya. Pemuda yang memiliki kecerdasan sosial, yakni memiliki kepekaan terhadap keadaan sekitar, lebih berpotensi menjadi agen perubahan dibanding pemuda apatis, egois yang hanya memikirkan kepentingan pribadi dan larut dalam budaya asing serta budaya hedonisme dan materialisme. Sejarah menjadi bukti betapa pemuda merupakan penggagas perubahan. Diawali dari peristiwa Sumpah Pemuda pada saat kemerdekaan Indonesia, pergantian dari Orde Lama ke Orde Baru, sampai pada Orde Baru ke Orde Reformasi. Penggagas perubahannya adalah para pemuda. Masih banyak peran pemuda yang belum dilaksanakan. Maka momen Sumpah Pemuda harus dijadikan inspirasi, pengingat dan penggugah para pemuda untuk kembali bergerak. Tidak akan ada perubahan jika pemuda tidak mengawalinya. Pemuda menjadi agen, pemuda menjadi tonggak perubahan. Saat ini adalah waktunya pemuda semakin peduli terhadap lingkungan sekitar, terhadap keadaan sosial yang tidak bisa lagi untuk dihindari. Pemuda harus membuka mata dan mulai berkontribusi dari hari ini, membawa perubahan bangsa ke arah perubahan yang lebih baik. Allah firmankan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam sebuah pidatonya, Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno mengatakan, beri saya 100 orang tua, maka saya akan sanggup membangun negara. Tapi beri saya 10 pemuda, niscaya aku akan sanggup menggoncangkan dunia. Betapa besarnya peran dan potensi pemuda. Masa muda merupakan masa sempurnanya pertumbuhan fisik dan kekuatan seorang manusia. Itu merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seharusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk amal kebaikan guna meraih ridhonya. Namun di sisi lain, masa muda adalah masa yang penuh dengan godaan yang memperturutkan nafsu. Seorang pemuda yang sedang dalam masa pertumbuhan fisik maupun mental banyak mengalami gejolak dalam pikiran maupun jiwa yang tak jarang menyebabkan hidupnya terguncang. Dalam kondisi seperti itu, peluang terjerumus ke dalam keburukan dan kesesatan yang dibisikkan oleh setan sangatlah besar. Apalagi iblis telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia akan menyesatkan manusia dari jalannya dengan menempuh segala macam cara. Maka jadilah kalian pemuda yang cerdas. Pemuda yang cerdas dan pandai menurut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda beliau, Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal azizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas adalah orang yang mau memaksa diri beribadah dan beramal untuk bekal setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang menuruti nafsu pada keinginannya sementara ia berharap surga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Baihaqi. Untuk itu, wahai pemuda Islam, sekarang sudah saatnya memiliki komitmen untuk memperjuangkan Islam dan Anda akan memperoleh pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 7?
Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Tidak mungkin Islam memperoleh kembali kejayaannya jika umat Islam hanya diam dan pasrah dengan kondisi yang ada. Sementara para pemudanya hanya berpoya-poya dan jatuh dalam budaya barat yang sangat menyesatkan. Baik budaya hedonisme yang telah dikembangkan barat. Umat Islam khususnya para pemudanya haruslah menjadi pemuda yang mampu menjadi pelopor persatuan, mengenyampingkan segala perbedaan untuk kepentingan masa depan bangsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Shaf ayat 4, Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, memperjuangkan Islam saat ini bukanlah dengan mengangkat senjata di medan perang. Memperjuangkan Islam saat ini bukanlah dengan melakukan aksi-aksi kekerasan. Memperjuangkan Islam saat ini haruslah disesuaikan dengan kompetensi dan bidangnya masing-masing. Mereka yang duduk menempati sebuah jabatan tertentu, berjuanglah dengan jabatannya, dengan kebijakan-kebijakan yang memperjuangkan Islam. Para anggota wakil rakyat berjuanglah dengan suara yang sangat menentukan arah pembangunan bangsa. Mereka yang memiliki keahlian berbicara berjuanglah dengan lisannya. Para cerdik cendekia berjuanglah dengan ilmunya. Orang-orang kaya berjuanglah dengan hartanya. Mereka yang ahli berbicara berjuanglah dengan lisannya. Dan mereka orang-orang yang ahli menulis berjuanglah dengan penanya. Mereka para seniman berjuanglah dengan bakat seninya. Mereka yang memiliki kompetensi sebagai dokter, ekonom, pakar hukum, ahli di bidang teknologi, dan kompetensi apapun yang Anda miliki, bersatu padulah dalam memperjuangkan Islam di bawah komando para ulama yang selalu istiqomah dalam memperjuangkan kejayaan Islam. Mudah-mudahan Allah senantiasa ridho atas segala langkah dan perjuangan kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi sabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.